Saya akan ajak kalian mendatangi sebuah spot wisata yang menarik. Nah, kalau lihat tuh ada wujud kakek-kakek yang sedang bertapa, saya akan jelaskan ke kalian dalam video berikut. Saya akan ajak kalian ke kawasan wisata yang menarik, unik sekaligus bernuansa mistis. Gak percaya? Nah, saya akan ajak kalian ke kawasan Gua Matu tepatnya. Di kawasan Pekon Waisindi, Kabupaten Pesisir Barat. Di sini nih, kita bisa datengin sebuah goa yang memiliki kisah yang begitu panjang. Pak Makmur ini selaku kuncen dari kawasan Goa Matu. Beliau nanti akan dampingi kita untuk masuk ke bagian dalam. Karena percaya nggak percaya, dunia lain itu ada selain dunia indera. Ayo ikuti perjalanan kita ke kawasan atau letak dari Goa Matu. Menjadi bagian dari peninggalan masa Belanda dan juga masa Inggris katanya tadi. Sudah ada di sini. Kita mau lihat nanti seperti apa di dalam. Ikutin ya. Tetap piknik pakai masker. Beruntungnya para pengunjung saat ini yang ingin tandang ke Gua Matu itu aksesnya sudah lebih dipermudah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dengan adanya undakan-undakan anak tangga yang memudahkan akses menuju ke bagian bawah. Buat kalian nih yang misalnya tidak terlalu kuat untuk trekking, jadi lebih dimudahkan oleh anak tangga yang sudah tertata rapih dan begitu permanen. Nah, ini nih kondisi dari tangga yang mesti kita turuni untuk menuju ke letak Goa Matu yang tepat berada di bawah. Menariknya, kawasan Goa Matu ini bersinggungan sangat dekat dengan bibir pantai atau bibir samudra. Nah, jadi Pak Makmur nih akan ajak kita lihat di bawah sana. Sudah ada hamparan laut lepas yang memang dilarang untuk jadi aktivitas berenang ataupun aktivitas kunjungan. Jadi benar-benar tandang ke sini kita masuk ke bagian goa. Pak Makmur akan memimpin kita dan juga mengarahkan kita karena beliau sebagai kuncen pasti dong tahu bagaimana berkomunikasi dengan dunia lain. Walaupun saya dunia indera ikut terlibat dalam aktivitas ini. Nah, perjalanan kita kali ini memasuki kawasan Goa Matu. Jadi setelah tadi rute perjalanan menyusuri beberapa tangga, kita sekarang berada di dekat dari bibir goa. Makanya di sini kuncennya yang menemani kita itu sudah mempersiapkan ingin masuk ke kawasan ini. Sebelum masuk ke bagian dalam goa yang letaknya ada di ceruk paling dalam, Pak Makmur memanjatkan beberapa doa dan mungkin ada ritual khusus karena beliau memang sudah berpuluh tahun tinggal di sini. Konon Pak Makmur mengatakan bahwa lokasi goa ini sudah ada sejak pada zaman Belanda atau pada zaman penjajahan dahulu. Nah, kita masuk nih juga harus berhati-hati karena tangganya lumayan curam dan nuansa goa ini dipenuhi dengan burung kelelawar. Nah, di sini banyak banget kelelawar berterbangan menciptakan suara berisik dan juga aroma yang khas dari liur atau kotoran kelelawar yang menjadikan goa ini sebagai tempat persembunyiannya mereka. Buat kalian yang misalnya tidak tahan dengan aroma menyengat, saya sarankan kalian harus membawa penutup hidung dan mulut ya. Karena saya pribadi yang sudah pakai masker sekalipun masih mencium aroma yang sangat menyengat. Tapi saya pengen ke bawah tuh, saya penasaran banget. Pengen tahu apa yang ada di bawah dan lihat langsung kondisi di bawah sana. Sebagai personal yang gak berani-berani amat, saya mengambil peran di bagian paling belakang. Hitung-hitung bisa record teman-teman yang sudah duluan untuk turun ke bagian dasar dari goa. Tangganya memang benar-benar licin karena merupakan undakan tangga yang terbuat dari kayu-kayu. Nah, kalian udah lihat kan suasana dari bibir goa. Nah,
kita lihat ke bagian dalam. Saya sekarang perlahan sudah masuk ke bagian dalam. Sementara Pak Makmur yang memandu teman-teman semua sudah bercerita banyak hal. Saya sih tidak terlalu mengamati karena jujur saja selama akses saya menuruni anak tangga untuk berada di mulut goa, saya sudah sangat dipusingkan dengan aroma dari kotoran burung walet dan juga bisingnya burung walet yang ada dalam kawasan ini. Bersama teman-teman semua setelah tadi naik dari atas itu dan sekarang sudah ada di sini. Dan untuk informasi, terdengar suara kelelawar sarang mereka di sini. Saya pribadi sebenarnya pengen berlama-lama menyimak apa yang dituturkan oleh Pak Makmur dan juga memberikan pertanyaan atau bertanya sesuatu yang bersifat pribadi secara langsung ke Pak Makmur. Tapi jujur saja, kepala saya semakin cenat-cenut dan perut saya merasa ingin mual dan muntah karena tuh lihat ada tetesan-tetesan air yang bisa jadi itu adalah tetesan dari kotoran-kotoran liur burung walet ataupun kelelawar. Ya, kelelawar banyak sekali di sini dan aromanya benar-benar menyengat. Saya pribadi tidak tahan dan rasanya ingin kembali ke bagian atas lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Sementara teman-teman masih asik bertanya dan ngobrol secara personal dengan Pak Makmur. Saya memilih naik ke atas lagi yuk. Jujur saja, saya sedikit bergidik di sini. Nah, ini adalah akhir dari kunjungan kita ke Gua Matu tadi. Seru kan? Kalau kalian mau ke sini dari Krui, Alfa, ke Lemong, nanti bisa ada menunjukkan di depan situ. Ini ada di depan tuh adalah akses pintu masuknya untuk ke Gua Matu. Dan saya masih akan eksplor terus pesisir barat sama teman-teman dari Dinas Pariwisata Pesisir Barat dan juga teman-teman semua dari Antar Lampung. Kita satu tim. Terima kasih atas kunjungannya. Besok datang lagi ya ke Gua Matu. Kita di Gua Matu sekarang. Ija Metroy. Kita baru kelar dan kita mau ke Krui lagi. Kita masih explore terus pesisir barat.